warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebabnya kita terus mengucapkan alhamdulillah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, jumpa lagi di sore hari yang mendung ini. Saya akan bercerita tentang Mubarak yang jujur. Aku bekerja di sebuah kebun milik seorang hakim yang bijaksana dan kaya raya. Di kebunnya itu banyak sekali ditanami buah-buahan. Di antaranya adalah buah anggur. Suatu hari datanglah tuanku menjenguk kebunnya dan dia memintaku untuk mengambilkan serenceng buah anggur. Kemudian dengan senang hati aku pun mengambil buah anggur seperti yang dia pinta. Kemudian aku memberikan kepada tuanku. Setelah aku memberikannya, maka tuanku mencicipinya. Tetapi ternyata mukanya berubah. Dan dia berkata kepadaku, "Wahai Mubarak, apakah kamu tidak bisa memberikan kepadaku buah anggur yang manis?" Kemudian aku pun berpikir, oh ternyata buah yang kuberikan itu adalah buah yang masam dan pahit. Kemudian tuanku juga kembali menyuruhku, tolong ambilkan aku anggur yang manis. Kemudian aku pergi ke kebun lagi dan mengambil serenceng lagi anggur dan kuberikan kembali kepada tuanku. Namun ternyata reaksi dari tuanku kali ini sangat mengejutkanku karena dia memuntahkan anggur yang kuberikan dan berkata kepadaku, "Wahai Mubarak, apakah tidak ada lagi buah anggur yang manis yang bisa kau berikan padaku?" Ternyata buah anggur yang kuberikan itu juga sangat pahit dan sangat asam. Dengan sangat kesal, tuanku berkata kepadaku, "Aduh Mubarak, kebunku yang begitu luas ini, mengapa kamu tidak memberikan aku serenceng buah anggur yang manis? Kamu bisa memilih pokok mana yang bisa buah anggurnya terasa manis." Kemudian dengan sangat menyesal aku berkata kepada tuanku, "Wahai tuanku, maaf. Aku memang tidak bisa membedakan mana pohon yang buahnya manis dan mana yang tidak." Kemudian tuanku pun heran dan bertanya kepadaku, "Sudah bertahun-tahun kamu bekerja denganku, kamu tidak menghafal mana pohon yang menghasilkan buah anggur yang manis?" Kemudian aku pun jujur kepada tuanku itu berkata, "Wahai tuanku, setelah saya bekerja di kebun tuanku ini, memang aku tidak pernah mencicipi satu batang pohon pun dari buah anggur tuan. Maka aku tidak mengetahui mana yang manis. Memang aku tidak pernah mencicipi buah yang ada di kebun ini, karena amanah yang Tuhan berikan kepadaku adalah aku menjaga dan mengelola kebun ini. Maka aku menunaikan amanahku itu dengan sangat baik. Dan prinsipku, ketika aku mencicipi satu buah pun dari kebun Tuhan ini, berarti aku sudah mencuri. Itulah Tuhan, makanya aku tidak bisa membedakan mana pohon anggur yang manis dan mana yang tidak." Kemudian tuannya pun tersenyum dan aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Kemudian tuanku pun pergi pulang. Setelah beberapa hari dia menjumpaiku dan kali ini aku dibuat sangat terheran karena ternyata tuanku yang bernama Nuh bin Maryam menawarkan putrinya untuk aku nikahi. Kemudian aku berkata, "Wahai Tuan, apakah aku layak kepada putri Tuan?" Kemudian Nuh bin Maryam berkata, "Semua di mata Allah itu sama. Dan aku melihat tempo lalu kamu adalah orang yang jujur, berarti cocok untuk putriku." Masya Allah, dengan sikap jujur dari Mubarak, kemudian dia diberikan Allah kenikmatan, yaitu beliau dinikahkan oleh tuannya sendiri dengan putrinya yang sangat cantik dan soleha. Menikahlah Mubarak dengan putri sang hakim yang sangat kaya raya. Dari pernikahannya lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah bin Mubarak yang kelak ketika dia sudah dewasa menjadi ulama yang sangat terpandang. Itulah kisah tentang Mubarak yang jujur. Sifat Mubarak yang jujur ini adalah hasil dari ma'iyatullah,
merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan bagaimanapun dan situasi apapun dia selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah, merasa bersama dengan Allah. Ternyata Mubarak memiliki akhlak yang sangat mempesona, dan semoga teman-teman kita bisa meneladani dari akhlak Mubarak. Ya, kita bisa belajar untuk bersikap jujur dan merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.